Setiap pembelian mobil Toyota sama Aprian akan mendapatkan hadiah langsung berupa e-money senilai 500.000 atau 1 juta rupiah dari Aprian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang melas info-info seputar otomotif. Nah, tadi pemandangannya cukup bagus ya di belakang kita ini, karena kali ini kita lagi berada di rooftopnya dari Toyota Astrido Fatmawati ini. Dan kali ini kita juga ditemani sama salah satu sales marketingnya. Kita bersama Mas Aprian nih yang sering di sini juga. Nah, buat Mas Aprian boleh disapa lagi teman-teman Kacamata Dipras. Oke, terima kasih Mas Pras. Halo, jumpa lagi dengan saya Aprian, sales marketing Toyota Astrido Fatmawati. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada rencana untuk pembelian mobil Toyota, bisa hubungi Aprian di nomor 0812 7217 0930. Atau bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung langsung ke dealer kami, Bapak Ibu bisa datang langsung ke Toyota Astrido Fatmawati yang beralamat di Jalan RS Fatmawati nomor 1 Cilandak, Jakarta Selatan. Selain melayani penjualan mobil baru, Toyota Astrido Fatmawati juga ada bengkel servisnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau servis ke Toyota Astrido Fatmawati, Bapak Ibu bisa langsung hubungi Aprian biar Aprian bantu booking servisnya agar Bapak Ibu tidak mengantri lama. Nah, Mas Aprian, ini kan di awal tahun nih, mungkin teman-teman juga penasaran nih ada promo apa untuk teman-teman semuanya. Nah, ngomongan masalah promo nih Mas Pras, ini bulannya pas banget momennya. Kenapa? Bulan ini itu kita lagi banyak banget promonya. Yang pertama, kita ada potongan diskon spesial untuk pembelian cash ataupun kredit. Terus kita juga masih ada tersedia untuk stok NIK 2023. Tapi stoknya terbatas, jadi Bapak Ibu harus cepat-cepatan, harus buruan untuk proses. Terus yang kedua, kita ada promo paket DP ringan, di mana kita mulai dari start DP-nya memulai dari 10% aja. Contohnya mobil yang ada di samping saya ini, DP-nya mulai dari 9 jutaan aja. Terus ada juga Agya, DP-nya mulai dari 9 jutaan. Untuk Avanza, kita DP-nya mulai dari 8 jutaan. Terus Fortuner, kita DP-nya mulai dari 73 jutaan aja. Terus juga ada Yaris Cross, itu DP-nya mulai dari 40 jutaan. Ada juga Innova Diesel, itu mulai dari 45 jutaan aja DP-nya. Terus yang ketiga, kita ada paket promo bunga 0%, di mana untuk promo ini tenornya semua sampai 1 tahun dan DP minimalnya 50%. Jadi Bapak Ibu yang ada rencana untuk pembelian mobil cash, saya lebih sarankan untuk pembelian secara kredit yang bunga 0%. Karena apa? Bapak Ibu sudah mendapatkan free asuransi all risk selama 1 tahun. Terus yang keempat, kita ada promo angsuran ringan, di mana Bapak Ibu yang ingin memiliki mobil ini, angsurannya mulai dari 2 jutaan saja, Bapak Ibu sudah bisa membawa pulang mobil Toyota terbaru dari kami. Terus yang kelima, kita ada program tukar tambah. Jadi Bapak Ibu yang ada rencana untuk menukar mobil lamanya dengan mobil Toyota yang baru, silakan hubungi Aprian saja. Kita pastikan mobil lama Ibu mendapatkan harga penawaran yang terbaik. Dan untuk pembelian mobil barunya, Bapak Ibu bisa mendapatkan tambahan cashback lagi. Terus yang keenam, untuk pembelian Toyota Calya ini, kita sudah free jasa servis selama 3 tahun atau 60.000 km. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lebih menghemat biaya servisnya karena sudah free jasa selama 3 tahun atau 60.000 km. Dan untuk mobil-mobil yang lainnya, kita sudah tambahkan untuk free jasa servis, VAT, dan oli selama 3 tahun atau 60.000 km. Terus yang terakhir, setiap pembelian mobil Toyota sama Aprian akan mendapatkan hadiah langsung berupa e-money senilai 500.000 atau 1 juta rupiah dari Aprian. Nah, itu tadi promo-promonya menarik banget ya. Bahkan masih ada NIK 2023 juga ya. Betul. Tapi teman-teman kalau mau minat yang unit ini untuk dapatkan diskon tambahan itu harus buruan karena stoknya terbatas ya. Jadi cepet-cepetan langsung pegang handphonenya, hubungin Mas Aprian, nomornya ada di bawah. Nah, Mas Aprian, yang teman-teman pengen nyobain dulu gitu misalkan pengen test drive dulu, bisa? Bisa Mas Pras. Bagi Bapak Ibu yang mau test drive,
bisa hubungi Aprian terlebih dahulu, biar nanti Aprian siapkan dulu unit test drive-nya. Atau bagi Bapak Ibu yang tidak sempat ke showroom, Aprian bisa bawakan langsung unit test drive-nya ke rumah Bapak Ibu atau ke kantor Bapak Ibu. Nah, jadi untuk test drive juga bisa dan fleksibel juga ya Mas Aprian ya. Jadi yang nggak sempat datang showroom, nanti Mas Aprian bisa bawakan unit test drive-nya langsung ke rumah atau ke kantor Bapak Ibu. Jadi lengkap ya, tadi promonya menarik, ada bengkel juga, plus terakhir juga bisa test drive gratis. Sekali lagi, cari mobil Toyota, langsung hubungin Mas Aprian, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini tentunya nanti kita sambung dengan membongkar unit. Kali ini kita akan membongkar unit Toyota New Calya 2024 yang tipe G manual, yang merupakan tipe terlarisnya. Kira-kira seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya? Kita akan refresh lagi supaya teman-teman lebih dapat nih detail dari spek dan fitur-fitur Toyota New Calya. Untuk itu, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Toyota New Calya 2024 ini ataupun Toyota tipe lainnya, langsung aja cek di kolom deskripsi. Kita sudah lampirkan harga lengkapnya, klik judulnya, di bawahnya sudah ada harga lengkap. Oke, kita mulai bongkar ya. Kita lihat desain dari wajah depannya. Untuk Toyota New Calya G manual 2024 ini, grillnya masih belum ada perubahan dari tahun sebelumnya. Jadi modelnya dia honeycomb ya, di finishing warna black glossy di bagian bawah, dan di bagian atasnya dia ada garnish berwarna chrome ya, yang cukup lebar, dan di tengahnya dilengkapi dengan logo Garuda yang merupakan logo LCGC dari Toyota. Lalu di sini untuk lampu utamanya ini menarik ya, karena sudah menggunakan lampu LED multi reflektor, tapi untuk lampu senja dan lampu sennya sayangnya masih bolam halogen. Kemudian di bawahnya ini menarik ya, karena sudah dilengkapi dengan lampu fog lamp juga, walaupun masih bolam halogen, dengan housing atau cover berwarna black glossy juga nih, jadi tampak elegan. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Toyota New Calya 1,2 G manual 2024. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. New Calya 2024 ini juga masih belum ada perubahan. Jadi mesinnya masih sama, dilengkapi dengan mesin bensin 1200 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi dual VVT-i. Dimana dengan mesin ini Toyota New Calya G manual ini dia memiliki tenaga sebesar 88 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 11 kgm pada 4200 rpm. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya juga sudah dilengkapi dengan peredam pada kap mesinnya. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya kita lihat untuk Toyota New Calya tipe G manual sudah dilengkapi dengan velg R14 Racing warna two-tone polish dengan profil ban 175/65. Rem depannya sudah cakram dan menariknya sudah ada ABS dan EBD-nya juga. Dan di sini pada plat kanan kirinya dia ada emblem dual VVT-i ya, untuk menunjukkan teknologi mesinnya. Dan untuk spionnya ini untuk covernya di finishing warna body, sudah dilengkapi dengan lampu sen, pengaturan kacanya elektrik, dan sudah bisa dibuka lipat otomatis. Kemudian di sini untuk handle pintunya juga model tarik ya, warna body. Begitu pula dengan handle pintu belakangnya juga model tarik warna body. Dan untuk roda belakangnya ini secara model tentunya sama dengan depannya, tapi untuk pengeremannya pada rem belakangnya ini masih menggunakan rem yang masih tromol. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior samping dari Toyota New Calya 1,2 G manual 2024. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya. Dari atas ini antenanya sudah cukup modern ya. Jadi modelnya shark fin warna body. Kemudian di sini juga ada body yang agak ke belakang gitu ya. Jadi seolah-olah sudah ada spoilernya, walaupun sebenarnya belum ada tambahan spoilernya. Untuk kacanya standar, belum defogger, jadi belum anti bun, tapi sudah dilengkapi dengan wiper belakang. Di bagian tengah di sini ada logo Toyota berwarna chrome serta ada garnish dari kanan ke kiri menimbulkan kesan elegan. Dan di sini juga sudah mendapatkan kamera belakang, jadi saat mundur sudah bisa melihat objek-objek di belakang kendaraannya juga. Lalu kita lihat untuk detail dari lampunya. Ini lampunya cukup menarik ya, cukup sporty karena mirip-mirip dengan Innova Ribbon, modelnya kayak bumerang kayak gini. Tapi untuk lampu belakang, lampu sen, lampu mundur, dan juga lampu remnya dia semuanya masih bolam halogen. Di bawah lampu sebelah kanan dia ada emblem Calya berwarna chrome dan emblem G ya, yang merupakan identitas tipe G-nya. Dan di kirinya
sininya ada emblem Astra Toyota yang menunjukkan perusahaan lokal pengeluaran LCGC-nya ini. Dan di sini untuk bumper bawahnya full kanan kiri di finishing warna body dan ada sedikit list warna dark chrome ya di bagian tengahnya. Dan untuk di bumpernya juga dilengkapi 2 titik sensor lagi. Jadi selain ada kamera, tetap ditambahkan 2 titik sensor untuk keamanan belakangnya. Dan ini adalah tambah keseluruhan eksterior belakang dari Toyota New Calya 1,2G manual 2024. Untuk kuncinya ini masih kunci colok ya, tapi ada 2 dan sudah dilengkapi dengan remote-nya, baik utamanya dan cadangannya sudah dapat remote dua-duanya ya. Di sini ada tombol lock dan unlock. Saat kita kunci, dia hanya nyala lampu sen karena belum terkoneksi dengan remote-nya ya untuk melipat spionnya. Begitu pula saat kita buka atau kita unlock ya, jadi hanya nyala lampu sen aja. Jadi teman-teman kalau mau buka pintunya ini teman-teman harus selalu buka. Oke, kita buka, kita lihat interior dalamnya. Nah, untuk door trim depannya ini didominasi warna hitam dan sedikit ada tambahan warna chrome di bagian handle pintunya ya. Lalu bagian armrestnya juga ada finishing warna silver juga supaya agak kelihatan elegan gitu ya. Lalu ada tombol-tombol power window, auto di bagian driver, ada laci kecil di sini dan armrestnya full bahan hard plastik ya. Dan di bawah dia ada speaker, tentunya untuk pintu kanan kiri ada 2 cup holder dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Dalam nuansa dashboardnya ini juga didominasi warna hitam dan sedikit ada tambahan warna-warna agak kecoklatan ya. Kemudian di bagian kanan ini untuk kisi AC-nya ada lingkaran warna chrome-nya, lalu ada laci terbuka juga di bagian atas sini. Dan di bawah sini dia ada tombol-tombol untuk pengaturan spionnya ya, untuk melipat dan mengatur kacanya, dan di bawahnya ada laci terbuka yang cukup besar. Dan di bawah tentunya di sini ada gas, rem dan kopling ya, karena yang kita bongkar adalah yang manualnya. Dan untuk ban joknya ini masih bahan full fabric, warnanya agak coklat-coklat dengan motif-motif titik-titik warna putih gitu ya, dengan uliran-uliran garis-garis. Lalu di sini untuk pengaturan sandarannya masih manual, tidak ada pengaturan untuk ketinggian jok ya, jadi joknya fix, nggak bisa diatur naik turun, tapi sudah ada maju mundurnya, ini masih manual juga. Untuk setirnya ini modelnya 3 spok dan belum dilapis kulit ya. Di kanan kirinya ada aksen-aksen warna silver, jadi tampak elegan. Kemudian di tengahnya ada logo Toyota berwarna chrome serta sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi ya. Di bagian kanan nggak ada tombol-tombol, tapi di kirinya sudah ada tombol untuk pengaturan head unit audionya, jadi sudah dilengkapi dengan audio steering suite. Lalu di belakang setir sebelah kanan dia ada salah satu untuk menekan lampu-lampunya yang standar, dan di kirinya ada salah satu untuk menekan wiper depan dan belakangnya. Untuk menyalakan mesin, karena kuncinya sudah colok ya, modelnya seperti ini, jadi kita colok ya lubangnya yang di sebelah kanan, kita nyalakan. Nah, saat kita nyalakan, tampilan dari speedometernya ini masih standar ya, modelnya analog kayak RPM-nya di tengahnya untuk kecepatannya, lengkap dengan indikator-indikator lain ya, seperti untuk traction control-nya, eco mode gitu, kemudian ada mesin dan lain-lain ya. Dan di kanannya ada MFD yang sederhana ya, masih standar juga, dengan auto trip juga ya, dan untuk indikator BBM juga ada juga. Dan saat dinyalakan lampu, ini aksen cahayanya dia warna oranye gitu ya, untuk di malam harinya. Di tengah di sini menarik ya, karena sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen ya. Di sini ada fitur radionya, kemudian kita lihat fitur-fitur lainnya. Sudah ada tailing juga nih, jadi sudah bisa mirroring dengan handphone gadget Android ya, dengan aplikasi tailing ini. Lalu dia ada M Toyota, ada USB, ada radio dan Bluetooth, jadi sudah cukup lengkap juga. Dan saat dirubah ke R, dia sudah bisa menampilkan kamera belakang juga karena sudah ada kamera belakangnya, jadi sudah cukup lengkap juga. Lalu di kanan kirinya ini untuk kisi-kisi AC utamanya ya, ada 2 buah blower di bagian tengah ini, kemudian di tengah sini juga ada tombol menyalakan lampu hazardnya, dan di bagian transmisinya model tuasnya seperti ini ya, 5 percepatan untuk manualnya di atas sini, dan di sekitarnya di finishing warna silver ya, jadi tampak elegan. Kemudian di kirinya ada pengaturan AC-nya ya, untuk pengaturan kipas dan pengaturan suhunya, serta ada untuk pengaturan sirkulasi udaranya juga nih, bisa udara dari luar ke dalam atau bersirkulasi di dalam aja. Dan di sini dia juga ada laci terbuka kecil untuk penyimpanan, dan mungkin untuk koin-koin juga cukup lumayan bermanfaat gitu ya. Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini memang masih belum ada perubahan. Ini menurut kita masih cukup elegan ya di kelas LCGC ini. Kemudian di depan sini dia juga ada laci utamanya yang cukup besar ya, untuk penyimpanan cukup lumayan. Dan kita lihat di bagian dashboard ini atasnya dia di finishing agak kecoklatan gitu yang menyambung sampai ke tengah, dan di bagian sisi AC kirinya juga ada lingkaran warna chrome-nya juga, jadi tampak elegan. Plus sudah ada airbag untuk penumpang depan, jadi sudah ada dual airbag.
Untuk di bagian plafonnya dari pilar sampai ke plafon-plafon atasnya, ini untuk yang facelift terakhir di finishing warna hitam secara keseluruhan ya. Termasuk di sini untuk sun visornya juga warna hitam ya, lengkap dengan kaca tapi nggak bisa dibuka tutup dan belum ada lampu tambahannya. Di kanan ini juga ada pegangan tangan fix ya, nggak bisa retract, warna hitam juga. Kemudian di tengah ini sudah dilengkapi dengan lampu cabin ya. Ini masih warna kuning dan untuk spion dalamnya ini masih standar juga. Dan di bagian kanan dia juga ada sun visor lengkap dengan kaca juga ya untuk di bagian drivernya. Kemudian yang menarik untuk Toyota New Calya ini sudah dilengkapi dengan seat belt dengan 3 titik penguncian baik di driver dan penumpang depannya sudah 3 titik penguncian dengan teknologi Pro Tensioner dan force limiter. Lalu di atas jok ada headrest ya, tapi masih model yang lama, masih model pocong atau menyambung kayak gini modelnya, jadi nggak bisa diatur ketinggian atau dibongkar pasang. Lalu yang menarik lagi di sini juga ada armrest ya, jadi untuk sandaran tangan lumayan gitu ya, sepanjang perjalanan kalau jalan jauh ini bisa membantu juga gitu ya. Dan untuk rem tangannya masih sama ya, di bawah sini modelnya seperti ini. Di bawah sini dia juga dilengkapi dengan power outlet ya, jadi kalau mengecas juga cukup praktis. Dan di bawahnya juga ada tempat penyimpanan juga ya. Dan di paling bawah tentunya di sini juga ada karpet alas, dan menariknya juga sudah mendapatkan apar juga. Sekarang kita bongkar untuk interior baris keduanya ya, kita buka. Nah, untuk door trim di baris keduanya ini sama dengan depannya, didominasi warna hitam juga ya, dan sedikit ada lapisan warna chrome di bagian handle pintunya. Lalu di bagian armrestnya di sini di finishing warna silver juga ya, sebagian lengkap dengan cup holder di depan, ada tombol power window juga. Lalu ada laci kecil di sini juga ya dengan bahan hard plastik untuk bagian armrestnya. Lalu di bawah di sini hanya ada speaker aja ya, jadi nggak ada cup holder dan nggak ada door pocketnya. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Toyota New Calya tipe G ya. Secara ruang cabin ini cukup lumayan ya. Dari lutut saya ke jok depan yang sudah saya mundurin ini masih longgar gitu ya. Jadi cukup lumayan. Dan di bagian headroomnya di sini dengan tinggi saya 167 juga masih cukup tinggi, masih 10 jari lebih. Jadi masih cukup nyaman juga. Plus menariknya juga tetap ada pegangan tangan ya, kanan kiri walaupun fix. Dan di sini juga ada air circulatornya ya. Jadi di 2024 ini masih pakai air circulator juga nih. Jadi belum AC double blower tapi lumayan gitu ya, karena bisa menyalurkan udara AC dari depan untuk supaya bisa sampai di belakang supaya nggak terlalu panas untuk belakangnya. Dan di atas ini juga ada lampu cabinnya ya. Ini masih warna kuning atau bolam halogen. Dan untuk jok di baris keduanya ini juga tentunya dilengkapi dengan seatbelt ya. 3 titik penguncian di bagian kanan, di kiri 3 titik penguncian. Kemudian di atasnya ini juga dia 3 titik penguncian dari sini ya, untuk di jok tengahnya. Jadi semua seatbeltnya ini sudah 3 titik penguncian semuanya. Lalu di atas jok di sini juga ada headrest, dan menariknya sudah ada 3 juga yang sudah adjustable. Jadi sudah bisa dibongkar pasang atau diatur ketinggiannya juga. Dan menarik lagi dari Calya itu tetap ada isofix ya. Perlu menambah kursi baby untuk ngikat-ngikatnya jadi lebih praktis gitu ya. Dan di depan dia juga ada kantong-kantong kanan kiri ya untuk penyimpanan. Kemudian di bawah sini juga ada power outlet lagi di baris keduanya. Jadi kalau ngecas nggak perlu numpang di depannya. Sekarang kita masuk ke baris ketiganya ya. Jadi untuk pelipatan joknya ini cukup praktis juga, karena sekali jebretan aja ini sudah bisa terlipat full kayak gini ya. Jadi aksesnya luas nih. Kita masuk ya. Nah, di dalam nih, jadi di baris ketiganya emang agak pas-pasan gitu ya. Yang penting ada baris ketiga gitu buat rame-rame. Jadi ini mepet banget ya, jadi sempit gitu. Kalau jok baris keduanya agak miring kayak gini. Jadi teman-teman perlu bagi dengan depannya, karena depannya masih longgar gitu ya. Kita majuin sedikit nih. Nah, setelah dimajuin, nah ini mulai ada jarak walaupun nggak banyak juga ya. Dan untuk sandarannya ini juga dia fix, nggak bisa di lagi, jadi sudah kayak gini aja gitu ya. Tapi menariknya sudah ada 2 headrest yang sudah adjustable, jadi untuk keamanan di leher juga gitu kan. Kemudian ada seat beltnya juga ada 2 nih, dan menariknya juga sudah 3 titik penguncian, ada 2 di sini. Dan di kanan kirinya di sini juga tetap ada penyimpanannya, ada laci terbuka dan ada cup holder. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya. Untuk membuka bagasi ini
Masih manual ya, bisa diangkat langsung dari belakang kayak gini. Dan kita lihat memang standar mobil 3 baris, apalagi LCGC gitu ya, memang nggak terlalu besar, tapi tetap lumayan ya buat koper-koper kecil, mungkin masih muat 2 koper gitu ya. Dan kalau teman-teman perlu buka yang lebih besar lagi gitu ya, ini bisa dilipat juga joknya, tapi dia pelipatannya harus langsung ya, sekaligus kayak gini 100%. 2 kali kerja didorong ke depan. Nah, ini teman-teman bisa mendapatkan bagasi yang lebih gede lagi kalau baris ketiganya kosong kayak gini. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap dari Toyota New Calya 2024 yang tipe G manual, yang merupakan tipe terlarisnya. Tadi teman-teman sudah lihat sendiri, memang belum ada perubahan dari yang 2023-nya, yang facelift di 2023, jadi masih sama. Nah, kira-kira gimana menurut teman-teman? Boleh di komentar di kolom di bawah. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Toyota New Calya ini ataupun Toyota tipe-tipe lainnya, langsung aja, ada Mas Aprian. Tadi promonya sudah disebut semuanya di depan. Tentunya sangat menarik, jadi teman-teman bisa hubungin Mas Aprian, nomornya ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Dipras, Saya Aprian. pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.